Saya nggak menyangka, Mas, kejadian kayak gini nih akibat lumpur. Terus dampaknya juga sekarang sangat meluas juga kan. Jadi nggak kepikiran lah sampai akibat lumpur ini dampaknya sekian luasnya. Kalau kerukunan warga sih mulai terjadi luapan lumpur ini kayaknya udah nggak ada lagi. Sifat saling membantu gitu sesama warga gitu satu kampung tuh kayaknya udah nggak ada lagi. Karena mereka itu kayaknya hidup individu gitu. Punyamu, punyamu, punyaku, punyaku. Nggak tahu akibat dari terjadinya lumpur ini, nggak tahu kenapa kok sifat gotong royong atau kemanusiaan mereka tuh nggak ada. Ya kangen, Mas, karena kampung saya dulu paling enggak tuh subur gitu. Sawah-sawahnya terbentang luas, tumbuhan padinya juga subur, terus sungai-sungainya juga airnya masih bersih, bisa dibuat main sama anak-anak gitu. Tapi sekarang kayaknya udah ketutup lumpur, nggak ada kenangan sama sekali. Setelah suami saya meninggal, itu saya kan punya anak bayi. Saya cari kerjaan di pabrik-pabrik naruh lamaran, tapi nggak diterima. Katanya umur saya udah lanjut, karena waktu ngelamar tuh umur saya sekitar 33. Nah, pabrik nggak maunya keluar dari SMA, baru keluar dari SMA. Lama saya merenung, saya harus kerja apa, sedangkan ibu, bapak, adik udah nampung di situ semua. Terus saya juga punya anak bayi, butuhin makan, anak saya juga sekolah, adik saya sekolah gitu. Akhirnya ya itu, dengan keterpaksaan saya berangkat di atas tanggul. Waktu itu saya nggak pernah nginjek tanggul, bawa motor aja nggak pernah. Saya dengan kekuatan di hati gitu ya, bahwa saya bisa gitu. Perempuan itu nggak hanya di dapur dalam hati saya bisa gitu, untuk mengganti tanggung jawab suami saya walaupun dia sudah almarhum gitu. Kalau sama teman ojekan sih saya nggak malu, karena setiap harinya dulu di kampung ketemu gitu. Saya malah malunya sama tamu waktu itu, Mas. Karena waktu saya ajak ngobrol itu dia ngeliat aja gitu kan. Dia pikir ini perempuan kok di sini gitu. Ngojek-ngojek apaan gitu, mungkin gitu kan. Jarang sekali saya ditolak sama tamu-tamu cowok-cowok waktu itu. Ah enggak Bu, tapi saya gimana ya, karena kebentur ekonomi gitu kan. Tapi terus lama-lama saya gini, kok banyak yang nggak mau, kenapa gitu kan, kenapa? Akhirnya mereka, terus salah satu tamu pernah ngomong ke saya, perempuan ngojek apaan katanya gitu. Ya Bapak mau lihat sana bisa saya antar. Oh mungkin mau ngojek lain katanya gitu. Ini alirannya langsung ke bawah. Nah ini kampung-kampung yang terendam Pak. Kalau Sereng itu pusat semburan lumpur itu desa Sereng. Iya. Kalau Jatirjo itu yang sini Pak. Makanya kalau mau lihat lebih dekat pakai ojek ini nanti lihatnya di sana.
Kalau ngojek itu dari sana ke sini berapa? 25.000 Pak PP. Nggak boleh kurang. Udah patokan harga sini Pak. Ini ada yang ngelola paguyuban ojek warga korban. Jadi harganya udah standar, teman-teman semuanya sama. Pikiran saya, oh ternyata orang-orang tamu-tamu itu punya pemikiran lain kalau perempuan yang ngojek gitu. Tapi udahlah, saya pikir gitu, saya tetap berjuang walaupun dengan ejekan atau pandangan tamu-tamu yang dari luar kota kayak gitu, biarlah yang penting saya kerjanya jujur gitu. Kalau mereka nggak mau sudah gitu, nggak apa-apa. Bisa ke sana, Bu? Bisa. Kalau anak saya sih mulai pertama saya ngojek itu udah tak ajak ngobrol waktu itu. Malu nggak punya ibu yang hitam kayak gini gitu. Dia bilang, enggak, asal ibu benar-benar kerjanya benar. Enggak, daripada punya ibu cantik tapi kerjanya nggak benar katanya gitu. Walaupun sampai sekarang dia udah sampai SMP gitu, waktu ada rapat di sekolahan gitu, saya ikut rapat, ya sempat sih teman-temannya itu kadang-kadang nginiin, Karin ibu kamu kok hitam? Dia bilang pasti iya, wong dia yang punya lapindo makanya hitam gitu. Cuma anak-anak tanya lapindonya apa gitu kan, enggak tahu. Itu apa itu? Itu kapal perutnya Pak, pembuangan ini tower listrik yang sudah terendam. Nah kalau itu kampung-kampung yang sudah hancur itu Pak, yang sebelah itu. Ini kedalamannya berapa meter? Ini sudah 10 meter lebih ini. Cuma sekarang ya teman-temannya udah mulai ngerti kalau Ibu Karin ngojek gitu. Karena waktu main ke rumah gitu, Ibu Karin kerjanya apa? Ya ngojek, tak bilang gitu karena saya nggak mau nanti saya sembunyi-sembunyikan, daripada anak saya tahu dari orang lain, mungkin dia nanti lebih sakit hatinya, mendingan dari mulut ibunya sendiri. Dalam acara kumpulan rutin ya rumah saya, ini kurikulumnya kita melaporkan hasil kerjaan kita ya, hasil karya ibu-ibu ke kelompok Ar-Rahmah ini. Jadi bagian punya Mbak Rum lanjutan ini, terus nanti butuh modal berapa laporan belakangnya Mbak ya, ya Mbak Rum. Oh Mbak Nonong, jimpitan sate loro. Jimpitan sate loro anu gitu. Saya bisa nggak bikin ini terus modelnya agak beda. Kayak gini. Enggak, maksudnya ini nih nggak lebar kayak gini. Awal-awalnya sih kita memang menunggu Mas dari ganti rugi itu. Karena itu harapan satu-satunya untuk kita menyambung hidup selanjutnya. Tapi kemenungguan itu, kita menunggu itu kayaknya kita sia-sia kalau nggak akan berdiri, karena kita ini udah terpuruk beberapa tahun ini kan. Ekonomi sudah hancur, tetangga udah porak-poranda kemana. Hanya kita punya inisiatif untuk bikin kelompok, ya salah satunya kelompok Ar-Rahmah itu. Di situ kita menampung yang senasib dengan kita gitu ya, paling nggak garis besarnya kita memang kelompok Ar-Rahmah itu semuanya senasib. Ada yang ditinggal suaminya meninggal karena sakit, ada yang ditinggal kawin lagi, macam-macam lah, banyak cerita atas kejadian dampak dari lumpur ini gitu. Nah kalau keterpurukan itu terus kita renungi, maka hidup kita nggak maju, karena kita kayak menunggu apa ya, menunggu bayang-bayang, karena ganti rugi selama hampir 7 tahun ini kita juga belum diselesaikan gitu loh. Akhirnya kita punya inisiatif untuk
bikin keterampilan untuk pemulihan ekonomi. Paling enggak ya bisa membantu dapur lah, beli garam atau cabai. Kalau besar gitu belum, karena kita baru merangkak. Lah apa bro dibongkar bro? Kalau buat saya pribadi ini dua gini Mas. Saya pegang dua kelompok. Satu itu koperasi ojekan. Itu mayoritas bapak-bapak anggotanya, yang cewek cuma saya. Terus kelompok Ar-Rahmah itu ibu-ibu. Berapa persen itu istrinya ojekan. Teman-teman ojekan itu istri-istrinya yang di situ. Nah, bapak-bapaknya ini kita pikir biar memikirkan dapur untuk uang belanja gitu ya. Kalau ibu-ibunya ini kita memikirkan bermacam-macam, misalnya kesehatan, biaya pendidikan gitu. Ya membantu dapur juga gitu. Karena biasanya kalau laki-laki itu habis dapat uang, ini cukup enggak cukup sudah ini gitu kan. Nah, kalau kayak gitu ya akhirnya nggak cukup juga kalau nggak perempuan yang bantu. Ya, untuk menyikapi hasil risetnya Walhi terkait kesehatan masyarakat korban Lembur Lapindo, ada teman-teman yang menarik. Yang pertama, dari hasilnya Walhi Jawa Timur tahun 2007, kadar logam berat dan PAH (polisiklik aromatik hidrokarbon) Lembur Lapindo. Parameternya adalah kadium CD-nya itu rata-rata sebenarnya secara normal adalah 0,003. Ternyata yang kami temukan itu sekitar 104 kali lipat di ambang batas. Kadar tingginya sekitar 0,467. Pertama adalah meningkatkan risiko kanker. Yang kedua mual dan muntah. Yang ketiga diare. Yang keempat meningkatkan pengeluaran air liur. Yang kelima adalah kejang otot. Pertama yang harus dilihat yang sekarang lagi tren adalah ISPA, iya kan? Tapi lah, kalau menurut data hasil risetnya Walhi Jawa Timur tahun 2007, itu kita menemukan ada dua hal, yaitu logam berat dan PAH, polisiklik aromatik hidrokarbon. Jadi pencemaran ini tidak hanya melalui di bawah air, tapi juga melalui udara. Yaitu salah satu yang wilayah-wilayah bahaya yang dilakukan tim TPPW yang dilakukan di Jawa Timur itu. Yang ironisnya adalah kenapa hasil riset itu tidak pernah dipublis oleh provinsi. Padahal itu sangat penting agar supaya masyarakat bisa mitigasi bencananya juga seperti apa itu. Kalau hasilnya dari data dari Puskesmas Porong, tapi itu tahun 2009 ya, kalau kita baca di sini, itu memang ada sekitar tahun 2009 untuk ISPA itu sekitar 5.403 jiwa untuk ISPA, dan untuk rematik itu sekitar tahun 2009 sekitar 13.058.
Suami saya kerjanya tukang apa ya, bikin bangunan pabrik konstruksi itu. Jadi sering pindah-pindah ke kota. Setelah nggak dapat kerjaan, dia libur beberapa hari itu baru kerja di Lumpur Lapindo itu. Dapat sekitar 8 atau 6 bulan itu dia sakit. Saya bawa ke puskesmas, ke dokter umum lainnya, itu bilangnya sakit tipes. Tapi saya kayaknya nggak percaya, sakit tipes itu kok nggak sembuh-sembuh, dikasih obat kok malah kayak parah gitu, mualnya kok malah parah gitu. Makan nasi agak keras dikit nggak terima gitu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit umum. Situ saya masukkan ke radiologi, foto itu lengkap, baru terdeteksi bahwa suami saya sakit kanker udah stadium 4. Turun. Setahu saya sih, suami saya nggak ada riwayat penyakit kanker. Ya namanya manusia saya nggak tahu, cuma taunya kehidupan sehari-harinya kan. Dia nggak pernah ngerokok. Makan juga dia sangat rewel gitu loh, maksudnya minyak goreng misalnya 3 kali dipakai pasti dia buang, nggak mau. Dia mempraktekkan hidup sehat gitu waktu itu. Makanya waktu dia terdeteksi sakit kanker saya kaget juga gitu loh. Loh, kok sakit kanker, Dok? Akhirnya saya bawa ke rumah, saya rawat di rumah sampai saya meninggal ya di rumah. Kalau saya bilang dari dampak lumpur lapindo, saya nggak ada bukti gitu loh. Kalau misalnya pernah ada penelitian di sini gitu, bahwa dampaknya lumpur ini dengan asapnya bla 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 kayak gini gitu, saya bisa ngomong baru, oh suami saya kena kanker karena akibatnya ini gitu. Tapi ternyata sampai sekarang kan belum ada penelitian soal lumpurnya atau asapnya itu untuk manusia itu gimana, untuk lingkungan gimana, kan belum ada. Di Lapindo suami saya kerjanya ini Mas, bersihin gorong-gorong. Jadi aliran lumpur itu biar ngalirnya nggak macet. Jadi waktu kalau macet itu tugasnya bersihin endap-endapan lumpur itu. Kerjanya masuk jam 7, jam 5 sore udah pulang. Gajinya 45.000 sehari. Awalnya biasa-biasa aja, cuma baunya itu sangat menyengat, dan kalau kita agak lama menghirup udara di kampung saya dulu yang waktu masih bisa ditempati itu, dada itu terasa panas. Awal-awalnya gitu. Setelah beberapa minggu itu ada petugas Pertamina itu yang menyarankan kita harus pakai masker, terus buka pintu rumah, jendela, terus dilarang nyalain kompor, suruh ngidupin kipas angin 24 jam, nggak boleh berhenti gitu. Kita lama-lama ada tanda tanya dalam hati kita, ini ada apa sih sebenarnya gitu. Tapi kok mereka nggak menjelaskan atau menceritakan keadaan itu begini loh gitu, nggak ada. Tapi akhirnya kita demo gitu, satu kampung itu kita demo ke lokasi pengeboran itu. Sebenarnya saya bilang bukan lokasi pengeboran karena awal-awalnya saya nggak tahu bahwa di situ tempatnya ada pengeboran gas gitu. Kita demo di situ dan kita diterima salah satu pegawai di lapangan itu dan menjelaskan ada kebocoran gas gitu. Kebocoran gas itu yang mana gitu, karena di dekat jalan tol itu memang ada timbunan pipa gas dari Permisan ke Kangean, Gresik, ikut wilayah Gresik kalau nggak salah ingat saya. Nah, apa yang itu gitu? Mereka bilangnya hanya kebocoran gas gitu aja. Terus kita pulang, udah gampang nanti bisa ditangani kok, nggak sampai lama gitu. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia. Mungkin nggak saya aja yang bisa merasakan, mungkin hampir semua keluarga korban merasakan ekonominya hancur, berantakan kayak gitu. Terus kedua memang budaya, karena
setiap setahun sekali itu tiap-tiap desa ngadakan ritual ruat desa gitu ya. Ada hiburan, bermacam-macam hiburan sampai 3 hari 3 malam hiburannya itu. Setelah ada ini ya, untuk kebersamaan gotong royong di kampung itu yang pernah kita rasakan gitu, kayaknya nggak ada, karena yang kita tempat tinggalin kampungnya itu adatnya beda-beda. Lama banget Mas untuk menyesuaikan diri di kampung orang lain. Pertama adat istiadatnya itu kita beda. Terkadang kita juga nggak diterima di masyarakat situ karena image-nya kan orang lumpur itu banyak duitnya, terus orangnya sombong gitu kan. Nah untuk menghapus image itu kita harus mendekati tetangga-tetangga kita. Kalau saya melihat dengan keadaan sekarang, kalau warga menyerah itu saya bilang pribadi bodoh kalau gitu. Karena kalau kita menyerah dengan keadaan, hidup kita nggak maju Mas. Dengan kejadian ini kita anggap suatu pelajaran atau spot buat kita untuk kita itu berdiri dan bangkit dari keterpurukan yang selama hampir 7 tahun ini kita rasakan.